Oke, satu pertanyaan lagi, Yus. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mitra driver Grab. Saat mengantarkan barang, tiba-tiba azan waktu sholat, ya, Gus. Lalu kita sebagai driver harus sholat dulu atau menyelesaikan orderan dulu, karena itu juga amanah kan orderannya itu. Mungkin nganter barang atau mungkin nganterin penumpang. Mengingat barang tersebut sudah ditunggu pemiliknya dan penumpang tersebut juga sudah ada janji yang lain, pokoknya gitu. Nyuwun pencerahannya, Gus, gitu. Begini ya, ini kan fikih sosial ya. Saya jawab, ini memang harus pakai fikih, nggak pakai rasa. Saya ulang lagi, pakai fikih, nggak pakai rasa. Waktu sholat itu kan banyak ya, diantaranya maghrib dan isya, duhur dan asar, terus subuh sendiri. Ya, ben sampean belajar fikih, orang belajar tasawuf ya. Nah, kalau subuh itu tidak ada toleransinya kalau waktunya sudah tinggal 10 menit karena tidak ada jamak. Ya, tidak ada apa? Jamak. Sehingga misalnya kalau kamu ngojek waktu tinggal 10 menit ya harus sholat. Tapi kalau sekedar dengar azan ya, ini penanyanya kayaknya itu teman kamu, jadi fikihnya kayak kamu, nggak jelas. Azan itu kan bukan akhir waktu sholat. Azan itu bukan akhir waktu sholat, tapi awal sholat. Itu tidak harus supir Grab, tidak harus supir Gojek. Meskipun kamu makan ada azan ya teruskan saja, kan tidak akhir waktu sholat. Anda menerima tamu, gendong anak, atau sedang nyupir, atau sedang bercengkrama sama teman. Kalau ada azan ya nggak apa-apa, misalnya diteruskan. Kan bukan akhir waktu sholat. Yang benar-benar harus ditinggalkan itu kalau waktu sholat misalnya tinggal 7 menit. Atau tinggal 8 menit. Waktu yang mau tidak mau kamu harus tasarrufkan, kamu peruntukkan injury time gitu. Injury time. Nah, gitu aja kok nggak tahu ya. Nah, lalu misalnya, kalau pertanyaan tadi mestinya kelasnya itu kelas afdoliyah. Utamanya gimana? Kalau wajibnya belum ada karena kan waktunya masih panjang. Jadi pertanyaannya bukan wajibnya tapi sebaiknya, karena ini semuanya belum mendesak kan. Andai kan kamu teruskan nganter barang kan tidak ada jaminan waktunya habis. Padahal kalau kamu memaksa sholat, mungkin citra kamu sebagai supir Grab tidak baik karena dianggap mengabaikan konsumen. Nah, terus kedua menyangkut jarak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik, makanya yang dibalik ini agak ribet. Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu dan acaranya ke mall happy-happy, maka fatwa kita sebagai ahli fikih ya tantang saja, saya mau sholat dulu, kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain kalau acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah, karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak nang kesampaian darahnya mati misalnya, jadi kamane Allah luwih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak adami ini dimenangkan hak adami, tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua gitu. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena ada butuh. Ya ibarat gini lah, Allah itu saking baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita, itu pasti ulang lagi, baiknya Allah pasti di atas orang tua kita saja baik, apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5.000, adik kamu butuh uang 5.000, adik kamu yang kecil atau ya, kira-kira orang tua kamu itu nyuruh dikasihkan beliau apa adik kamu, kira-kira saja ke adik kamu. Nah, Allah itu saking baiknya, hal yang terkait Allah, misalnya tadi sholat tepat waktu sama ibadah sosial itu disuruh ibadah sosial, karena ini kalau nggak kesampaian transfusi darahnya atau apalah, atau kamu dokter yang harus mengurus operasi waktunya tinggal 5 menit, kamu harus ngoperasi pasien dulu karena Allah bisa menerima sholat kamu. Nah, tak terangkan lagi ini fikih terus. Lalu sholat yang apa? Kalau sholat itu antara maghrib dan isya dan nanti yang terlambat itu maghrib, kita ngikuti ulama yang mengatakan jika ada darurat maka maghrib dan isya boleh dijamak meskipun tidak atas nama pergi. Kan jarak kamu kan tidak jarak masafatu qasrin.
Artinya apa? Misalnya saya dokter, harus operasi, waktu saya tinggal 8 menit mau maghrib, ternyata harus ada operasi. Kalau saya nggak nangani, mati. Saya harus operasi. Dan nanti waktu saya maghrib habis itu tidak harus dikatakan qadha atau yang mengeluarkan maghrib dari waktunya. Bisa saja menurut ulama dianggap boleh dijamak takhir dengan isya, karena kondisinya masih waktu jam'in. Begitu juga duhur dengan asar. Tapi kalau waktunya itu asar, tinggal 8 menit, kemudian harus ada operasi, ya kita operasi, waktu asar kita mundur sampai maghrib, namanya qadha yang dimaafkan Allah. Ya namanya tetap qadha karena asar nggak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi ini fikih ya, jadi jawabnya harus jelimet. Jadi saya ulang lagi ya, tadi kan pertanyaannya dengar adzan. Kalau adzan kan waktunya masih panjang, apalagi misalnya maghrib kan waktunya kan taruh saja ada waktu seperempat jam. Ternyata andekan kamu antar hanya butuh waktu 7 menit, kan nggak ngefek sama sekali. Nyanda. Gitu. Terus kalau driver umpamanya dapat order, ini yang tanya kamu malah mewakili dalam. Kalau ada driver dapat orderan food, nganterin makanan, tapi makanannya non halal, niku fakihipun pripun? Nah, makanya itu tadi. Kamu tahu betul kalau itu non halal loh? Kalau itu sudah tahu pasti non halal. Nah, iya, daging Tyrannosaurus, ngoten mungkin. Ya makanya tadi itu memang PR kita di semua profesi. Saya ulang lagi, itu PR kita di semua profesi. Jadi ya itu makanya pentingnya istighfar tuh di situ tuh sudah kita sebagai ulama menghalalkan tidak mungkin, mengharamkan kamu juga demo, ini pekerjaan Gus. Tapi yang jelas itu tidak bisa dihindari. Ya sama lah seperti orang di bis itu. Kadang-kadang kan didoain, semoga semua penumpang hasil ke tempat masing-masing, dan kalau ada copet berarti kan doain copet juga hasil tujuannya. Jadi di semua profesi itu resikonya. Makanya tadi saya bicara tentang fikih. Kaidah umumnya menolong maksiat itu ya bagian dari maksiat, menolong taat itu bagian dari taat. Mau tidak mau harus ada hukumnya. Setidaknya barokahnya tahu hukum, kalau kita salah belum istighfar gitu. Sudah salah nggak merasa salah gitu. Jadi barokahnya tahu hukum itu paling enggak kan kita ya istighfar lah. Kan ya tadi seperti paket misalnya, kan ada saja orang paket yang jelas-jelas barangnya itu haram. Tapi atas nama profesionalitas kan mungkin tetap dikirimkan. Tapi barokahnya ngerti hukum, dia istighfar. Nah, tapi karena kalau kita menyarankan sudah ada usah pekerjaan yang lain banyak nanti kan rai-rai potongan tawakal dikandani ngono kan ya repot deh. Nah kalau kita kiai guys gak apa-apa wis pangeran sugih. Ngono sampean kok terus nuntut Gus saya karena fatwa jenengan saya sekarang miskin, ini gimana pertanggungjawabannya? Ya ribet kan. Tapi saya ulang lagi, itu seninya ngelola kehidupan semuanya seperti itu. Jadi makanya kita nggak pernah berhenti berdoa Rabbana dzolamna anfusana, karena dalam sisi semua hidup kita pasti ada unsur nggak benernya gitu. Ya saya ulang lagi, pokoknya kaidah umumnya itu menolong taat itu ya ikut bagian dari taat, menolong maksiat ya bagian dari maksiat. Tapi ya tadi ya kita harus istighfar. Karena cuma tadi yang jelas-jelas maksiat dan kita tidak tajassus. Saya ulang lagi, tidak tajassus itu neliti wong nanti jelimet nih. Jadi misalnya ada perempuan mau ngojek ke sini ya diantar saja, jangan tanya detail. Itu apanya mbak? Hubungannya dengan kamu apanya mbak? Wah ya ribet kalau jadi kepo. Jadi kepo ya tidak perlu gitu. Artinya sudah umumnya orang saja sudah. Nah, lama-lama juga gitu. Kalau ada bapak-bapak main itu ke siapa pak? Tujuannya laki apa perempuan pak? Surat nikah mana pak? Oh, surat nikah mana? Saya sudah nikah gitu. Terus rungokno gitu. Jadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memaklumatkan diri jadi Nabi, niku piyambak ini wong Arab. Arab niku tiang Mekah. Wong Mekah niku terkenal umiyah. Umiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur
andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eleng-eleng ya napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, apa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Berjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma' alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen, katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katoan cekak main gaplem, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Nah. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duham. Kalau kiai boleh. Kalau menang maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Berjanji ini yang ngarang Berjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Berjanji. Karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Berjanji. Tapi yang isyek
itu simtuduror ya, tapi yang tua itu berjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua, meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji, terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, nama? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Ya, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Saibah, nama Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mana karo asa iskal, bayi Nabi harus jenis kilap maknanya asura ngono, oleh mikir jenenge itu hakim, ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing, karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap, asu. Oh kasus, oh. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam berjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya
angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha matasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka summiya Quranan. Qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka summiya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf. Kenapa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Itu beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini, karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim ngendikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahe kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah.
Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir. Zaman Umar ya rubah. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam ya karena logikanya gampang secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung tapi itu kan mboten lucu maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyak kok milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi gak ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Makanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok napa? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditungguani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya?
Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua azar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi azar itu masih dia muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti azar kan melompong. Nah ini terus sorok kafiron. Atau sebagian ulama jawab azar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti cara Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun nabi fi azhar, itu azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, azhar baru kafir. Yaitu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi nabi bapak nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Bagaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa sing ngono? Apa tadi tukang nyanyi gentenan. Mudah-mudahan genten. Ada lam ya. Al-Jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil 'aliyyah mustaqirran faidul barakati 'ala ma anallahu wa awla wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtadiyan minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu 'ala an-nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yahudsul itrata tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdi hidayatan lisuluki subulil wadihatil jaliyah wa hifdhan minal ghawayati fi hutatil khata'i wa hutah wa ansyuru min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah nadiman minan nasabi syarifi ikdan tuhallal masami'u bihula wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma karim sadim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik ganti jangan ganti sobat alam sing nentokno sapa Allah sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatu Hamdi Qubidat Salih Samiyah ibn Hashim wasmuhu Amr bin Abdul Manaf wasmuhu Mughirah bin Lazim tamam intifa'u yawya ibn Qusay wasmuhu Mujammi Sufyan Qusay bin Tafasir fi bilad Qudwa'at al-Qasiyah Allah ta'ala حرم الحق الأعلى الحرم المحترم صحنا حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن أبي بن أي بن غالب ابن فيه واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن نضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البطن إلى رحال الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة سمية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أنشد عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب أن له العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنهما بعض به من عقد تعلقت بواجبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم ayo nasabun aja nasabun sibul ula bil ula Sodati wa
Mohon kula wacarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe Isya namung tiba dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang. Oh, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mriku artine mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa? Brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos, penting sampean iso nak paham lah, nak paham banget ya daerah bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qalladat kang ngerangkai kiladah iki maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku? Pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temu iki hu. Umume ha. Qalladat hu napa qalladat ha? Qalladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha. Tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazaa'u lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa jusudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridil hani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani warawahu lang riwayat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Nah udah moco teng hafizul lilah. Aja moco. Hafizul lilah karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan bismi tarakusifah apalah yusibun min adami wa ila abi wa ummi. Jadi wow nggih, saya ulang lagi nggih, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe
Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sembahnya nyolong jambu, kan ya ribet. Kan ya ribet. Paham ya? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Gue rada provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya. Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong, mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serasa amin ra paham ya ora apa-apa. Kayak Madura, takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Lu kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing bengak rame-rame Islam, no? Ya jadi saya ulang lagi ya. Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak edw, mbak edw, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak yora zina, mbak yora zina, kuwabe razina. Sebut tarokus sifaha, falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh, napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya kayak hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia apa bayangkan kalau itu Nabi ya kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar karena karomatan li Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi dhisik bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi ku sayyidul awalin wa akhirin, tapi bae tukang ngadu pitik. Wah yo ribet. Ribet banget. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat itu. Aku kadang yo iskal iku ora paham kok bianter. Ya wis gak apa-apa wis rame-rame no. Saya tak warai, ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibaan sering nangis. Mergo paham. Tak angen-angen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang tibaan yang kayak apa ndak tahu. Sing jelas ora tibaanmu gitu. Sira apa-apa cukup wis penting seneng Nabi napa? Nabi rawuh cek mboten sementing seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. Malah ribet to. Sekarang wala sementing untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi, dibahane Habib dibaham wis pokoke rame-rame untuk syafaat wa Kanjeng Nabi. Serau sambayang rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Ya hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ke Kanjeng Nabi Muhammad. Apa joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak etok.
Mbah ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut, iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal lismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adam min saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jaman. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire sir rahasia-rahasiane bathuk-bathuke utawa wajah-wajahe babahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok diliwati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Iku banget gak pantes ya, napa banget? Gak pantes ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iki jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertela apa badruhu apa napa purnamane Nabi. Apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane bae Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir, nur itu bukan sekedar diganya, tapi secara fisik muncul nganti ning napa? Jabin, ning napa? Iki kuno namane napa begini? Pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan bapak Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babai Nabi ku ala dini kaumi. Ya ala dini kaumi mau maknani tradisi napa? Tapi orang sampai dini kaumi sampai babai Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ono riwayat babai Nabi ku ala dini kaumi dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham kalau balin malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Bisa ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bae Nabi kafir. Koyo opo ra pantes sih. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Nggih, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat penghilangi kafir. Lah itu bapakam kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Mana kalau gue hafid gue nang bapak mesra hafid. Pokoknya penak gue aman apa? Kenapa goblok lu untuk turunannya? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kalau kan makso sampean ya angel. Yes, tapi yes, menang-menang ngakhiri nasab no? Nasab. Jadi gue sampean iso critane putumu, terakhir gak goblok. Iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbah cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku.
Ya, jadi eling-eling ya. Terus teks hadis sohaila itu rajaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil. Karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wah kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Jadi sing berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Walhasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning donya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Itu luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofen to wedi sapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batal sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane kok ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur. Engko akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngajine mbek aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu. Yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya iku hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi. Ada masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur, yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya, yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya, karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat tak ulang kok gak loyal gitu. Itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditetir ketemu ora ya wis ya. Tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, mbok ikatan sampai macam-macam ya. Tapi itu ijtihadnya orang macam-macam lah. Yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi, tidak karena keinginan itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya ndak usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kayak kula mbek jenengan kan ngaji Jalalain Amam, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muwasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muwasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau nggak tersinggung. Itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takut hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot, dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka
kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang tuh kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Nah, itu eling-elingnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira wabe umatem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh sepiro umat sak lagi terus dihitung kan. Terus itu kan ya terus repot semuanya diasetkan, kan? Semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae, alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mesti rapati jero. Sumur. Kemudian dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang enggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditolong. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya orang muridnya sing pinter ya, rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong bedui sing ora tau ngaji. Mereka ditulung sapa ora gelem. Akhirnya orang bedui ya rada diakali. Iku lho wong kecemplung sumur tulu, bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas, mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu ngaji sampai segitunya. Itu paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sab'ah dengan diantara qura sab'ah ada namanya Hamzah itu yo keramat. Ya, yo kakean manajemen santri ini gue serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya, tetap lama-lama itu jadi khadun nafs. Misalnya kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga. Wong karuan kiai ini di biro kok daftar biro liya kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat ya. Sing diri apane ngono bocah ra kena ora ngono manfaate lah kemana ya. Ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fase. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santri-santrimu sendiri juga bisa fase karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup tuh gak gampang. Tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya jago ikhlas kemudian yang bikin wong fase. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fase karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi
Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku kayak biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan nanti. Pakistan mending India, utawa Temangsang nang Singapura. Bareng komplain lagi terlantar gini komplain, kue terlantar ning pasar Barno. Tak kok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lah umroh kok tok kene, penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki, tak kok Pulau Nyamuk sik kok apa. Bar istighfar cokoti nyamuk, dosa milang. Nek kita irung ilang ya tak terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel, ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umume ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan nggak apa-apa nggak kenal sahabat karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang nggak hadir ditanyakan, yang nggak kelihatan ditanyakan, ada yang nggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam, ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya iku piye sowan mau mlungker tok terus. Ono sing sowan niku saking ramae menomong nganti kiai ini ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua terus piye kiye ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo keselen takok. Mau jawab sitok wae. Angking sopan. Warafi uta kang kami papat tu ayak khofain to wedi sapa wong mingki bali malakil mauti sanging sisi malakatul mauti. Ayak khoda ento ngalap sapa wong ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalem lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadakan efujatan tegese dadakan minwi ditaqaddumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Mane nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Siap, tapi aja terus loro dunia muntek gue ngobatno terus mati. Aduh sih gak sopan ya. Wah, gak sopan. Dunia loro kok nganti dunia entek lagi mati suwung nak ra bakat. Aduh, ra bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ra usah ngentekno dunia sik sake anakmu lho. Kadang wong kan akeh loro piye? Ngentekno dunia bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika niku. Sake anake sake anake. Aja geman ngono maksude saake kan anak apa? Jadi donga Gusti nak badhe njenengan pejai nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati. Ya nganggo dunya sak kadar aja dientekno sik tetep mati. Sampai wong tuane bingung coba jenenge wong. Anake bingung, bojomu bingung, piye ndake kok tetep mati. Jebule njen dendam nih. Dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae. Oh gak sopan ya. Ini rasa tahlili. Mung kelakuane ngono. Wal khamisu te sing kelima iku ngene, khofu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya. Mata iha tegese papae sedunya wasinatiha lan ya tegese papae sedunya ayakhtar. Yen to kebujuk sapa wong. Minane kebujuk ayat ma'inna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu, sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa. Iku ya repot. Kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman. Terus akhirnya kita nyamannya dengan materi.
Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat. Saiki nek gak nggo ATM, nggo HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya wis rapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara saya lunga Jakarta ya nyaman-nyaman. Sebayangno nak terlantar ya turu ning masjid. Saiki gak nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman ning Jakarta. Mereka kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora usah mbayangno ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan di kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih go bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik. Soale urip ora usah di manajemen brand kono. Ning donya mesti 8 menit kok ribet. Jadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Iku dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit. Pemene umurmu trimo 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dijujuk wae ora penggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dicucup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan. Karena kamu nggak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan, nggak suka dihormati, nggak bisa salami template, nggak suka khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak seneng dihormati orang. Kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka. Tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri beliau ngendikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang nggak punya etika, Nabi juga duka. Karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu nggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya rasa seneng. Mergo itu didikan yang nggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekei kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 kaya khofain to wedi sapa wong mingki balil ahli. Saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu. Wahum utawi al ahlu wal iyali kuman wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita ayyash dakhila. Yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dia anak wae prainan jaluk prainan bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas malah kowe dianggap problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu ora tau napa hiburan. Tapi kalau kamu selalu liburan dan ngaji kapan jadi kiai itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan, nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti. Hak bojomu nek ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti.
Gue lagi mangkel, turuti ben mulai. Nah, aku suan ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Jadi ngono. Lane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono santri takok, "Gus, di mertua apian niku enak ta ora?" "Mbah karek kowe." Ternyata jawab, "Ra enak, Gus." "Kok iso?" Dekne kuwi apian, kancaku wis apian. Tapi wong tuane mertuane luwih apian. Jika anaknya tetap nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhire ndonga ya Allah mertuaku muga rapian. Ternyata baru kayak rapian iku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Enak ndi mertua apian apa rapian aja. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning omah esuk wis dikai sarapan, dikai uang jalan, wes semua aja. Ning gono mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Kan alhamdulillah. Isin cerita kanca kula. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal. Itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab. Sewayang. Padahal bocah iku ora tau ndek dhuwit. Kanca kula niku rada ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge ndek dhuwit tak kei. Dalah wong roh dekne iki ora kepengin ngekeki. Kula ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikail gak pati berkenan mung. Tapi sering tak kei ya dhuwit. Dungane ku elek ora karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Wah tamat dene riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajakno mertuane ngumprono ndekne ku. Akhire mertuane iku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu sugih. Ngenes langsung lara. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek. Iku yo mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Ya wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem mana terus. Ya ki milih di mertua apian apa ora? Nah, apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sange taat ning Allah. Wal maqalatu sadisati wa analien karo mawa aja anahu qol man desapane wong jamaah ngumpul sapa man sitata khisolen ing 6 hal. Lam yadak mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man dul jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anari mahruman. Lan ora sangin rokok mahruban ing nggon mlayu. Dadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah enggak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan enggak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis citatu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan dadekno gemboke neraka. Dadi kalau kamu melakukan 6 hal ini, berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Dadi neraka iku ora ana dalan kanggo kowe, mergo semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hebat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, suhtullah misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah, pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya menapa? Bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar, mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Dadi kan mesti liwat neraka Mas. Rumang samu swarga gak liwat neraka sih. Iku bahaya nak bukaan iku. Bahaya.
Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa likun. Hari dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu mulane ngaji. Kelan sak temne apa khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sing maringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitul lan sing matine. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq mbek Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM eling opo iku. Eling wae eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup.